tahun 2020 adalah tahun 2021 sampai dengan 2026. Gitu Bapak Ibu. Nah ini sudah keluar regulasinya, arahannya Bapak Menteri, maka kita ikuti ya. Jadi bukan periodisasi RPJMD-nya sampai dengan masa jabatan kepala daerah, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Pasal 263 tadi 5 tahun 2021 sampai 2026. Nanti alasan-alasannya kita akan sampaikan. Lanjut deh. Penyusunan ini ada yang penting Bapak Ibu ya di poin 4, 5, 6 ini. Penyusunan RPJMD berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih tahun 2020 memperhatikan RPJMN 2020-2024 pastinya, RPJPD 2005-2025, RPJMD teknokratik dan KLHS RPJMD serta Kemendagri nomor 050 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang cukup tebal itu ya. Kemudian yang kelima, selanjutnya dalam rangka efektivitas penyusunan RKPD 2022 yang tadi kami sebutkan tentang waktunya ini, kalau kepala daerah terpilih dilantik bulan Maret, September itu sudah ketinggalan RKPD-nya, maka bagaimana? Nah, maka diterangkan dalam surat edaran ini. Dalam rangka efektivitas penyusunan RKPD tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dengan mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 serta memperhatikan RKP tahun 2022. Ini saya mohon yang nomor 6. Jadi tidak ada lagi diskusi karena sudah jelas semua yang nomor 6 nih ya. Bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023 karena tidak ada lagi pemilu kada. Sebagaimana dimaksud pada pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Gubernur dan bupati wali kota melakukan penyusunan RKPD untuk tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut. 1. Gubernur menyusun RKPD provinsi berpedoman pada RPJPD provinsi 2005-2025. Karena sudah habis nih Bapak Ibu ya. Memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024. Dan untuk bupati, wali kota menyusun RKPD, kabupaten kota juga sama mengacu pada RPJPD kabupaten kota 2005-2025 serta memperhatikan RPJMD provinsi, RKPD provinsi dan RKP tahun 2023 dan 2024. Saya kira itu beberapa arahan Bapak Menteri Dalam Negeri yang tertuang di dalam surat edaran nomor 640 tanggal 4 Januari tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat dan dengan ditambah penjelasan dari Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Pak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mudah-mudahan menjadi terang benderang apa yang Bapak Ibu harus lakukan di daerah khususnya bagi 270 dan juga di seluruh Indonesia. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami akan persilahkan Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk menyampaikan pokok-pokok arahannya karena ini sangat terkait ya. RKPD tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Akhirul kalam jadi APBD. Kami mohonkan perkenan Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk menyampaikan arahannya. Silakan Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dirjen Bina Bangda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dirjen Bina Bangda, Bapak Inspektur, Bapak Ibu Kepala Bapeda Provinsi, Kepala Bapeda Kabupaten Kota atau yang mewakili, tentunya tidak bosan-bosan ya, walaupun di tengah pandemi COVID ini kita wajib mengucapkan syukur. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
Langsung saja Bapak Ibu kepada substansi, bahwa pada prinsipnya kami kalau di keuangan daerah itu menganggap perencana itu sebagai imam kalau sholat. Jadi dia ada di depan, komandannya. Karena sudah sangat jelas di Undang-Undang 17 2003 di pasal 17, di Undang-Undang 25 tahun 2004 di pasal 25 menyebutkan menyusun APBD berpedoman kepada RKPD. Menyusun APBD pedomannya adalah perencanaan. Sekarang kita bicara perencanaan 5 tahunan. Yang kalau kita pahami bahwa perencanaan 5 tahunan ini merupakan substansi dari capaian visi misi kepala daerah terpilih. Dinamika regulasi khususnya di Undang-Undang Pilkada telah menyatakan bahwa kepala daerah terpilih periode untuk Pilkada 9 Desember 2020 sampai dengan tahun 2024. Sedangkan dari kacamata regulasi mengenai perencanaan sudah sangat jelas ini akan berlanjut sampai dengan 2026. Tadi Bu Dirjen sudah banyak menyampaikan apa-apa yang harus disiapkan dari kacamata perencanaan. Nah, kami dari kacamata bagaimana pengelolaan ber-APBD pun akan sedikit menyinggung bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang memang harus menjadi atensi, khususnya nanti apabila kepala daerah terpilih menduduki jabatannya. Ada beberapa hal yang harus kita tegaskan kepada kepala daerah terpilih. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita berbicara APBD, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan perda, normatifnya dengan perda. Walaupun ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan apabila terjadi deadlock maka bisa perkada. Namun norma yang dibangun adalah perda. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah bersifat masih rencana. Jadi APBD itu sifatnya masih rencana. Itu yang perlu kita pahami. Dalam pelaksanaan, sekali lagi, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, ada hal-hal di luar perencanaan APBD masih membuka ruang. Kita menyebutnya sesuatu yang sifatnya darurat mendesak. Biasanya keluar dari perencanaan. Namun di luar itu, secara umum kita mengambil garis lurus dari dokumen RKPD. Begitu keluar dari RKPD, mungkin kita pernah menyebutnya sebagai anggaran siluman, kecuali tadi yang sifatnya darurat mendesak. Namun konten di dalam APBD, hal yang paling mendasar adalah harus punya dasar hukum yang melandasinya. Kami pernah sampaikan kepada teman-teman di pemerintah daerah, khususnya pada saat DPRD pertama kali dilantik, hukum dasar ber-APBD itu cuma 3 sebenarnya. 1, diatur untuk dilaksanakan. Maka silahkan Bapak Ibu anggarkan dan laksanakan. Contoh misalnya, ada pengaturan untuk refocusing dan realokasi. Undang-undang menyatakan, Permendagri juga menegaskan. Maka silahkan Bapak Ibu menganggarkan dan melaksanakan. Hukum dasar pertama, diatur untuk dilaksanakan. Ada hukum dasar kedua, yaitu diatur tapi untuk dilarang. Nah, ini menarik. Ada regulasi yang mengatur, misalnya mohon maaf, di salah satu PP 18 2017, penjelasan pasal 20. Pimpinan dan anggota DPRD dilarang menerima uang kehormatan. Jadi ada kalimat pengaturan untuk melarang. Maka hukum dasar kedua adalah diatur untuk dilarang. Jangan pernah coba-coba kalau diatur untuk dilarang, kita anggarkan di dalam APBD. Maka di dalam dokumen perencanaan pun juga pasti nggak bisa. Nah, ada yang ketiga Bapak Ibu yang sering salah kita tafsirkan, yaitu tidak diatur sama sekali. Karena tidak diatur,
banyak pemerintah daerah yang pada akhirnya juga menganggarkan, kan nggak diatur. Nah ini bedanya, ber-APBD sama dipidana. Kalau dipidana, tidak diatur itu boleh. Contoh, saya pernah tinggal di daerah Cibubur. Tetangga saya warga negara Inggris ketangkap sama Polres Depok gara-gara mencetak dan mengedarkan dolar palsu. Tapi nggak lama bebas dia, bahkan ngacir ke Inggris, pergi minggat ke Inggris. Saya tanya sama tetangga saya yang polisi, Pak Budi Sartono namanya, sekarang kombes saya lupa di mana. Pernah Kapolres Jakarta Selatan. Pak Budi, kenapa dia bebas? Rupanya Pak Budi memberikan penjelasan. Ardian, Andreas ini mencetak dolar palsu. Regulasi kita yang mengatur uang palsu baru rupiah. Nah, itu pada saat 2012. Pidana. Kalau dipidana nggak diatur nggak apa-apa. Tapi kalau di APBD begitu tidak diatur, maknanya sama saja dilarang untuk dianggarkan. Nah itu pengumuman dasar yang harus teman-teman perencanaan juga tahu. Maka di dalam ber-APBD kunci dasarnya adalah dasar hukum yang melandasinya. Jadi setiap penerimaan, setiap pengeluaran itu harus ada dasar hukum. Karena ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan maupun melakukan pengeluaran. Nah hal yang lain Bapak Ibu yang perlu kami tegaskan di Undang-Undang 23 di tahun 2014 di pasal 280 menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi yang kedua, ini penting, menyingkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah. Ini titik krusial dan ini yang bisa lakukan cuma teman-teman Bapeda. BPKAD itu nurut harusnya. Diskusi panjang itu pada saat bagaimana kita bisa sinkronkan sasaran yang ada di APBD dengan yang ada dalam tujuan pemerintah di RKP. Nah, kami di keuangan prinsip sederhana. Apa kata aturan? Undang-Undang 23 menyatakan bahwa APBD hanya bisa mendanai yang menjadi kewenangannya pemerintah daerah. Nah, begitu masuk APBD, lanjut paparan berikutnya, itu ada yang sifatnya konkuren. Bagaimana provinsi, bagaimana kabupaten kota. Ini pun juga harus kembali kita pilah-pilah. Saya khawatir ada kepala daerah terpilih misalnya mohon maaf di tingkat kabupaten. Ternyata dia sangat berambisi bangun jalan provinsi. Nah itu hati-hati. Atau kepala daerah provinsi, gubernur lah. Ingin bangun jalan kabupaten. Dituangkan dalam APBD. Nah itu hati-hati. Karena sudah sangat jelas di dalam ketentuan Undang-Undang 23, APBD itu hanya mendanai yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Lalu bagaimana Bapak Ibu kalau ternyata kepala daerah terpilih nanti ingin membangun atau mendanai kegiatan yang bukan kewenangannya, masih dalam level konkuren. Misalnya kewenangannya pemerintah provinsi untuk kabupaten kota atau kewenangannya kabupaten kota untuk pemerintah provinsi. Ada istilah bantuan keuangan, itu silahkan menjadi solusi. Tapi tadi prioritas utama APBD adalah mendanai yang memang menjadi kewenangannya. Nah lagi-lagi Bapak Ibu, kami dengan Dirjen Bangda sepakat perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan, pembangunan, dan penganggaran. Regulasi yang mengatur bagaimana perencanaan penganggaran sudah sangat banyak, sudah tertuang. Terakhir pun kami sudah mengeluarkan Permendagri 77 tahun 2020 sebagai pengganti Permendagri 13 tahun 2006. Di paparan berikutnya kita akan lihat bahwa prinsipnya yang namanya APBD itu mengikuti dokumen perencanaan, baik yang sifatnya 5 tahunan, slicing tahunan, yang kemudian ada jembatan KUAPPAS. KUAPPAS ini alat uji bagi DPRD dengan TAPD, apakah APBD sudah sejalan, apakah APBD sudah sejalan dengan RKPD dan RPJMD. Nah, hal juga lain yang perlu menjadi perhatian kita semua menyangkut waktu Bapak Ibu. Di dalam Permendagri 86 ada limit waktu terkait
aktivitas perencanaan mohon juga bisa dipenuhi sama-sama karena ini akan sangat berdampak kepada dokumen penganggaran. Kalau kita lihat penganggaran itu sudah mulai aktif ada di pertengahan tahun untuk tahun anggaran berikutnya. Kami juga berharap teman-teman Bapeda Indonesia juga bisa mengukur tadi sinkronisasi antara perencanaan yang tertuang dalam RPJMN maupun yang ada dalam RPJMD. Selanjutnya juga kita berharap Bapak Ibu juga sangat bisa memperhatikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin mendesak yang berdampak kepada kebijakan di APBD. Atau terhadap kegiatan-kegiatan yang memang sumber pendananya earmarking. Ada DBHCHT, ada pajak rokok, ada juga DBH reboisasi, ada juga DAK. Nah ini merupakan hal-hal yang memang harus menjadi perhatian kita pada saat mendesain perencanaan maupun penganggaran. Ataupun alokasi anggaran yang bersifat mengikat ataupun wajib, termasuk kegiatan yang sifatnya mandatory spending. Misalnya pendidikan 20%, kesehatan 10%, itu selalu berangkat dari perencanaan dan kami berharap kita semua juga bisa sama-sama untuk fokus terhadap program kegiatan atau anggaran yang bersifat mandatory spending sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kami di keuangan daerah dalam mengevaluasi APBD Bapak Ibu itu selalu melihat bagaimana dokumen perencanaan. Makanya dalam evaluasi APBD kami selalu libatkan teman-teman di Bangda, teman-teman di Inspektorat Jenderal. Bahkan rencana besok akan ada MOU kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, KPK, dan BPKP dalam mengevaluasi APBD. Hal ini bertujuan agar substansi evaluasi bisa lebih menggigit istilahnya. Jadi lebih tepat sasaran karena nanti akan ada bagaimana kita sama-sama bisa mengukur misalnya penganggaran yang bersumber dari dana transfer, Kementerian Keuangan, bagaimana teman-teman Bappenas bisa melihat prioritas nasionalnya yang ada di APBD, bagaimana teman-teman di BPKP, di KPK, dan di Itjen juga melihat nanti aspek pengawasannya, itu hal yang memang bisa dikatakan menjadi suatu hal yang diwajibkan dalam Undang-Undang 23. Bagaimana APBD itu diuji, apakah sejalan dengan RPJMD, RKPD, atau dokumen perencanaan lainnya. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu, kita juga harus melihat bahwa yang namanya APBD sesuai ketentuan dalam asasnya harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab. Ini yang perlu dipahami oleh kepala daerah terpilih. Prinsip undang-undang sudah mengatur regulasinya, tinggal bagaimana kita selaku aktor pemerintahan di daerah mengimplementasikan terhadap regulasi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya rasa itu saja Bu Dirjen, hal yang mungkin sedikit kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya kembalikan Ibu Dirjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam dari kita semuanya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dirjen Bina Keuda. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa alurnya tadi sehingga bisa dibelanjakan oleh Bapak Ibu. Beliau mengatakan beberapa hal, kunci-kuncinya bahwa RAPBD berdasarkan dokumen rencana seperti RPJMD, kemudian juga RKPD, dan itu akan menjadi bagian dari evaluasi RAPBD yang dilakukan oleh Bapak Dirjen Bina Keuda. Banyak hal terkait dengan apa saja harus diperhatikan tadi pada poin-poin yang sudah dijelaskan secara rinci, saya tidak akan menambahkan lagi. Dan sebelum barangkali nanti kalau misalnya waktunya memungkinkan kita juga ada diskusi, dan kalau Pak Dirjen juga masih ada atau Pak Inspektur ada waktu kita akan diskusi, tapi kalau tidak mungkin secara teknis nanti akan disambung oleh teman-teman kita para direktur. Untuk selanjutnya kami mohonkan perkenan Pak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Inspektur 3 dari Inspektorat Jenderal Dr. Elvin. Kami persilahkan untuk menyampaikan arahan-arahannya. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu Dirjen Bangda dan Bapak Dirjen Keuangan Daerah atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran di daerah. Dalam hal ini kita fokus pada RPJMD. Kami meminta beberapa kegiatan, terutama teman-teman Bapeda untuk bisa berkoordinasi dengan APIP untuk bisa menjaga kualitas RPJMD ini dengan baik, sehingga APIP nanti bisa melakukan review terhadap dokumen RPJMD ini dengan kualitas yang baik, yang kemudian kita sebut dengan limited assurance atau jaminan yang memadai. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mereview dokumen ini? Karena memang ini merupakan amanah dari Menteri Dalam Negeri dalam Permendagri nomor 9 dan nomor 10 tahun 2018 terkait dengan review dokumen RPJMD, di mana tujuan dari review ini adalah sebagai pedoman ya bagi APIP nanti untuk melakukan review dan menjaga kualitas dokumen perencanaan dan anggaran di daerah. Nanti kami berharap teman-teman Bapeda dengan teman-teman APIP atau Inspektorat Daerah provinsi maupun kabupaten kota dapat memahami beberapa fokus dari review. Lingkup dari review ini ada dua. Pertama, review RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Review RPJMD sebagaimana Permendagri tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan pengujian keterhubungan dan kesesuaian program dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dalam dokumen RPJMD. Lalu juga untuk bisa kita melihat konsistensi antar bab dalam dokumen RPJMD itu agar akuntabel, agar tidak berantakan, agar bagus, dan publik juga dapat melihat rancangan-rancangan pembangunan kita dalam 5 tahun ke depan itu dengan baik. Juga kita mengintegrasikan hasil musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD. Inilah yang nanti akan direview APIP. Juga keselarasan antar dokumen RPJMD dengan RT/RW-nya, tata ruangnya, juga keselarasan antar dokumen RPJMD dengan RPJMN. Lalu juga nanti teman-teman APIP akan melihat keterhubungan dan kesesuaian antar dokumen RPJMD dengan RPJPD dan juga pengintegrasian KLHS dalam dokumen RPJMD. KLHS ini kajian lingkungan hidup strategisnya, itu penting benar ya zaman pada saat ini agar lingkungan pun terjaga dengan baik dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah keselarasan antar dokumen RPJMD kabupaten kota dengan RPJMD provinsi. Itu penting agar tidak tumpang tindih. Nah, dalam hal review nanti APIP juga akan melihat bagaimana konsistensi antar bab dalam dokumen RPJMD tersebut, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sih pendahuluannya, latar belakangnya, gambaran umum kondisi daerahnya bagaimana. Kita melihat juga aspek geografisnya, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya yang terdiri dari 3 aspek, seperti aspek kesejahteraan masyarakat dengan indeks-indeksnya, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. Dan biasa fokus kita juga terhadap dokumen RPJMD ini pada aspek pelayanan umum yang berisi tentang target-target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada 32 aspek tersebut. Begitu juga nanti ada gambaran keuangan daerahnya yang berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kerangka pendanaannya juga, dan permasalahan terhadap isu-isu strategis daerah serta misi-misi tujuannya. Nah, itu penting. Nanti juga terkait dengan kerangka pendanaan pembangunan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sampai dengan kegiatan strategis daerah pada daerah masing-masing. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, nanti APIP akan membuat catatan hasil review yang isinya tentang dokumen RPJMD dan Renstra PD yang harus diperbaiki oleh pembuat dokumen perencanaan ini. Lalu isinya juga tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, lalu tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP dan telah ditindaklanjuti. Serta catatan ini juga berisi tentang tindakan perbaikan
yang disarankan oleh APIP daerah, tapi belum ditindaklanjuti. Mungkin itu beberapa hal ke depan yang harus betul-betul dipersiapkan oleh APIP daerah dan juga Bapeda untuk bisa direview dokumen perencanaan jangka menengahnya. Demikian Ibu Dirjen yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ibu sekalian, beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Inspektur 3, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, seperti yang beliau sampaikan, memang setiap kami mengevaluasi Ranperda RPJMD, itu selalu memfasilitasi, maaf saya, itu selalu saya tanyakan apakah reviewnya sudah ada atau belum nih, review RPJMD, karena itu menjadi kelengkapan. Kalau belum saya atau kami tidak melakukan untuk melanjutkan proses konsultasinya. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya itu semua yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Keuda dan juga Pak Inspektur 3 dan juga kami sebagai Dirjen Bina Bangda. Untuk itu saya atas persetujuan Bapak-bapak pejabat tinggi di Kemendagri ini akan membuka 2 penanya saja. Kebetulan sudah masuk dari Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sebagai wakil. Untuk pertanyaannya Jawa Tengah apakah ada? Halo? Tadi ada kami lihat itu. Jawa Tengah silakan Pak. Jawa Tengah? Bapeda Jawa Tengah? Jawa Tengah? Kalau tidak ada Sulawesi Selatan dulu, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Bapak Ibu tadi sudah mau bertanya kok nggak ada lagi. Sulawesi Selatan. Lombok Tengah. Nanti dulu Pak, provinsi dulu ya. Sulawesi Selatan ada Bapak Litbangda. Di sini ada di nomor berapa ini? Provinsi, Bapak Ibu sekalian. Ini mau tanya kok nggak jadi nih. Oke, kalau tidak ada, dari mana Mas? Hah? Lombok Tengah tadi ya? Lombok Tengah sebagai wakil dari kabupaten. Silakan Lombok Tengah. Udah nggak usah. Halo. Halo. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, terkait dengan penyusunan RPJMD 2021 sampai dengan 2026 seperti surat edaran yang kami terima, kami ingin menanyakan terkait dengan proses bisnis Bu. Proses bisnis yang diamanatkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Nah, ini kan di dalam Permendagri 86 maupun di dalam pedoman penyusunan RPJM ini kita tidak temui begitu. Bisnis ini menyusunnya seperti apa, kemudian bagaimana kita menyusunnya, tetapi di dalam evaluasi sakit ini seringkali ditanyakan Bu terkait dengan proses bisnis ini. Nah, kami ingin menanyakan. Bapak Lombok Tengah ya atau Lombok Barat? Iya, Lombok Tengah Bu. Lombok Tengah.
Ya, Lombok Tengah. Mohon izin Pak. Kita Ya. kembali ke topik soal periodisasi konsentrasinya ya. Nanti kalau yang lain-lain bisa konsultasi dengan teman-teman kita di Bangda atau di Kemenpan karena ini kan keterkaitan antar dua kementerian lembaga. Kalau Bapak masih ada pertanyaan terkait dengan periodisasi khususnya bagi yang 270 plus gitu, plus untuk dokumen RPJMD, RKPD, APBD dan juga review update tadi, kami persilahkan, tidak untuk yang lain ya. Nanti Oke. ya, siap. Tidak ada Bu, tidak ada Bu. Baik, terima kasih. Oke. Tidak ada RPJM. Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, saya kira semuanya sudah jelas. Hal-hal teknis yang mungkin nanti akan dipertanyakan bisa menghubungi Dirjen Bina Bangda, Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui segala macam alat yang bisa Bapak Ibu hubungi. Saya Dirjen Bina Bangda, Pak Dirjen Bina Keuda, dan Pak Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kami bertiga, tetapi intinya bahwa kami ingin mendorong percepatan atau akselerasi penyusunan dokumen perencanaan daerah terutama RPJMD dan implikasinya terhadap RKPD, APBD dan juga pengawasan. Saya kira itu. Mungkin ada closing statement Pak Dirjen? Cukup Pak Inspektur? Cukup? Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jenderal ya. Oke. Kementerian. Tadi udah selesai nih.